memuaskan istri saya karena saya LGBT. Saya sudah 2 tahun menghindarinya serta memutuskan menikah. Saya mau minta tolong dikasih sarannya Buya. Terima kasih. Anda orang Pertanyaan punya iman dari suami yang LGBT dan Anda kepada diuji oleh Buya Allah Yahya. dengan kelainan dalam urusan seks. Maka Anda harus yakin bahwasanya itu ujian Anda karena Allah ingin mengangkat derajat Anda. Kalau Anda bisa bertahan menjaga kemuliaan ini. Orang untuk saudara-saudaraku atau saudari-saudariku yang telah diuji oleh Allah dengan kelainan. Itu ujian berat bagi Anda. Mungkin bukan kemauan Anda, tiba-tiba Anda punya kecenderungan dengan sesama sejenis. Anda harus yakini bahwasanya itu ujian dan Anda jangan turuti. Kalau Anda menuruti benar Anda gagal ujian. Anda harus lawan. Anda harus lawan. Melawannya apa? Dengan keyakinan bahwasanya syariat tidak memperkenankan. Dan hukumnya haram, murka Allah, dosa, kutukan Allah dan seterusnya. Kalau Anda kuatkan keimanan ini, maka ketahuilah. Begitu mudah untuk meninggalkan kebiasaan jelek. Dengan sesama jenis tadi. Jika diyakini, kemudian terus ditanamkan, dicamkan di hati. Itu adalah haram, itu ada murka Allah, maka ketahuilah halal akan tampak indah nanti. Yang menjadi masalah adalah susah sembuhnya LGBT itu adalah karena apa? Tidak ditumbuhkan di hatinya rasa takut kepada Allah. Maka termasuk yang zalim kepada kaum LGBT adalah mereka yang melegalkan LGBT, dia adalah paling kurang ajar kepada kaum LGBT. Merusak LGBT seharusnya ditolong, malah dijerumuskan. Maka fatwa-fatwa upaya-upaya yang memperkenankan melegalkan LGBT adalah kelompok yang menjerumuskan kaum LGBT. Dia zalim, kurang ajar itu orang. Kaum LGBT adalah orang diuji oleh Allah. Ibunya tidak menghendaki seperti itu. Hati kecilnya tidak menghendaki. Hati kecilnya tidak menghendaki, akan tapi kecenderungannya semacam itu. Dia diuji oleh Allah. Harus kita tolong. Harus kita tolong. Bukan kita hinakan, bukan kita caci. Kita tolong, jangan sampai masuk dalam kutukan Allah, kita tolong. Dan Anda sudah berusaha menolong diri Anda yang bertanya. Anda menolong diri Anda menikah. Akan sembuh insya Allah. Kita kembalikan kepada orang yang tidak pernah kenal LGBT. Biasa, dia normal semula, laki-laki dengan perempuan. Dia kecenderungan dengan laki dengan perempuan. Cuman karena selama ini akhirnya dilatih laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan akhirnya terbiasa, akhirnya apa? Menjadi menyaman dengan laki-laki sejenis. Rusaknya perlahan. Maka kalau dikembalikan juga perlu proses. Kemudian urusan syahwat itu akan bangkit seperti orang lapar. Kapan seseorang menghindari dari yang haram tadi, maka dia akan bisa melakukan yang halal. Karena syahwat dalam dirinya. Mohon maaf. Jangankan, kita tidak bicara tentang menuju kebaikan, menuju kejelekan. Seseorang kalau untuk menggauli orang lain, biarpun dia tidak bisa, mohon maaf, dibangkitkan syahwat untuk menggauli binatang, dia bisa melakukannya mungkin. Padahal mungkin tidak syahwat, hanya karena dia berlatih menggauli binatang. Atau laki-laki dipaksa, kamu harus gauli laki-laki lewat belakangnya. Saya nggak mau, harus paksa, berlatih, bisa. Ya itulah mula-mula kerusakan mental kaum LGBT dari sini dilatih. Di saat dikembalikan kepada yang baik juga bisa sebetulnya, hanya karena mungkin tidak berusaha. Tutup yang haram, tidak. LGBT adalah haram, ada kutukan Allah, sesama jenis haram, kutukan Allah, saya tidak mau dosa-dosa. Syahwat ada, di hadapannya ada yang halal, perempuan. Maka laki-laki bisa bergaul dengan menggauli istrinya. Lanjutkan mujahadah Anda yang bertanya, mujahadah Anda lanjutkan. Kalaupun Anda merasa belum memuaskan istri, maka perlu cara saja, mungkin ya Anda perlu cara, ya tentunya Anda tidak perlu menampakkan kalau Anda punya LGBT. Kalau punya penyakit itu. Kalau ternyata istri Anda sudah tahu, yakinkan kepada istri Anda, biarpun dengan bahasa Anda, biarpun di hati Anda belum maksimal, katakan, Alhamdulillah saya sudah maksimal dengan dirimu, istriku, agar dia yakin. Karena sebetulnya istri tidak puas itu karena menganggap Anda itu adalah belum maksimal dengan dia. Itu urusan perasaan saja sebetulnya. Kalau Anda mengatakan aku maksimal denganmu, aku puas denganmu, wahai istriku, aku sudah cintaimu, aku sudah
maka akan bangkit rasa itu. Sebagai jawaban daripada ungkapannya tadi, ungkapan Anda akan bangkit juga syahwat sang istri, kemudian rasanya juga akan tumbuh, maka dia pun akan puas. Maka jangan Anda goyah. Ketidakmampuan Anda dalam memuaskan istri Anda adalah mungkin karena dia mengetahui Anda LGBT, sehingga dia pun juga di saat melayani Anda pun juga setengah hati, sehingga dia tidak sampai kepada kepuasan yang sesungguhnya. Kemudian terus berusaha semacam ini, Anda insya Allah akan sembuh, kemudian istri Anda akan puas, dan Anda punya keturunan, dan semua baik semuanya. Mungkin kalau untuk untuk lebih jauhnya, tentunya ini harus perlu diskusi panjangnya. Kita tahu bagaimana urusan sangat pribadi, kita harus bicara harus pribadi sejauh mana Anda bisa melakukan dengan istri Anda, terus reaksinya seperti apa. Ini adalah pembahasan lebih jauh lagi. Intinya adalah semakin Anda tutup yang haram dan jangan mengintip-intip lagi, maka Anda akan bisa melakukan dengan istri Anda. Adapun kepuasan istri Anda, tampakkan kalau Anda itu adalah sudah maksimal dengan beliaunya, bukan setengah-setengah. Maka itulah akan menjadikan istri Anda bersemangat dengan Anda, dan dia akan puas, dan Anda pun akan juga bersemangat dengan pasangan Anda, akan hilang penyakit masa lalu Anda. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada Anda. Anda adalah mujahid. Saat ini Anda jihad, Anda istimewa, Anda jihad. Dan kami himbau kepada siapapun kaum LGBT yang mendengar suara ini, lihat di akhirat ada kebahagiaan yang sesungguhnya, ada surga sana. Jangan turuti hawa nafsu Anda. Anda tahan. Kalau ada yang berkata, saya melihat laki-laki nggak kuat, kalau urusan tidak kuat sama, laki-laki normal melihat perempuan juga tidak kuat. Tapi apakah setiap laki-laki normal melihat perempuan langsung dizinai? Kan tidak. Kenapa kau tidak berzina? Karena ada haram. Saya laki-laki normal, Anda laki-laki normal, melihat perempuan cantik, ada keinginan. Tapi apakah setiap ada keinginan langsung menggauli? Tidak. Kenapa tidak digauli? Karena ada haram. Keyakinan adanya haram ini yang menjadikan kita, biarpun kita mau, menjadi terhenti. Sama, Anda melihat laki-laki gemetaran, Anda melihat laki-laki nggak bisa menahan, tapi ada haram, terbatasi. Seperti itu. Sama, nggak ada beda. Laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yang menjadikan menghentikan keharaman adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.